وجب الشكر علينا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam direbusnya di air hangat. Cakep ibu ya. Ibu-ibu jawab salamnya yang semangat. Oleh karena itu daun salam, daun kemangi, salamnya saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payung merah diikat tali. Jaga. Yang berkerudung merah. Belum selesai. Ulangi ibu ya. Semangat luar biasa ibu ya. Payung merah diikat tali, yang berkerudung merah memikat hati. Untung anu di kerudung merahna seueur. Janten teu aya anu grogi ibu ya. Baik ibu, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim fi Dhilalil Quran, Ibu Hajjah Wiwi beserta jajarannya, juga seluruh ibu-ibu Majelis Ta'lim, juga dari perwakilan atau yang hadir dari setiap masjid atau dari setiap RT-nya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ibu sehat, Ibu? Alhamdulillah. Lahir batin sehat? Alhamdulillah. Sin kuring giring bingah ibunya. Aya nu teu damang aya. Upami aya nu teu damang urang doakeun mudah-mudahan anu teu damang dipasihan damang sadihara sadihari deui. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi maradana anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Wahai Allah Tuhan manusia, angkat penyakit, sembuhkan yang sakit di antara kami, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang paripurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Alhamdulillah Ibu sehat fisik Bu. Alhamdulillah. Psikis sehat, alhamdulillah. Pesak sehat, alhamdulillah. Giring bingah Ibu, ya. Ibu-ibu piraku kerudung nagetos beremnya bunya. Merah putih Ibu, suasana merdeka. Ibu, saya juga barusan dari Arjasari ke sini, suasana menyambut HUT RI itu sudah terasa Ibu ya. Setiap rumah memancangkan tiang bendera Ibu ya. Kemudian di sini juga tuh meriah sekali Ibu ya. Masya Allah, umbul-umbul katinggal Ibu ya, sing parantul Ibunya. Malihan nulangkung reus mah simpuring ningali ibu-ibu, Masya Allah. Bendera teh maju. Da ibu nganggo acuh merah putih ibunya, cing ciriring urang teh reus janten bangsa warga Indonesia. Alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah Ibu sekalian. Pertemuan ini tentu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala Ibu. Semua yang terjadi tidak ada yang terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Detik tadi kita di mana, detik ini kita di mana, semuanya adalah rahasia Allah. Kita hanya punya rencana, Allah pula yang menentukan Ibu ya. Dan alhamdulillah rencana kita sesuai dengan rencana Allah Ibu. Kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini dengan niat yang sama Ibu ya. Niatnya apa Bu? Hadirnya ke sini Ibu. Niatnya apa? Yang pertama silaturahim. Berkaitan dengan silaturahim, atos pataros sareng anu sagigireunana atos. Atos sareng anu pengkereun atos. Atos sareng anu dipayun. Simkuring nu dipayun. Atos bunyi alhamdulillah. Ibu kaitan sareng silaturahim, parantos senyum kanu di samping kanan kiri depan belakang parantos. Anu teu acan mangga senyum heula. Ibu tatap wajah yang ada di samping kanan kirinya, berikan senyuman terindah Ibu. Ibu silakan Ibu ya, saya hitung dalam hitungan 3 Ibu lihat teman, saudara iman seiman seibu, saudara seiman Ibu di samping kanan, kiri, depan, belakangnya, berikan senyumannya yang terindah. 1, 2, 3. Iya Ibu. Baik Ibu. Ya. Atos Ibu, atos. Sudah memberikan senyuman terindahnya, senyuman yang tak akan pernah terlupakan sudah. Sampai dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan Ibu yang hadir di samping kanan, kiri, depan, belakang ini menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita pernah hadir di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, dalam niat yang sama, niat yang mulia. Silaturahim yang pertama Ibu. Ibu, selain silaturahim, niat yang kedua apa Bu hadir ke sini? Thalabul ilmi. Apa artinya thalabul ilmi Bu? Mencari ilmu. Atas kapenak ilmuna. Oh teu acan Ibunya. Dan judulna anu tadi mah teu acan dibahas Ibunya insyaallah Ibu. Malihan aya kagegelan saurna Ibu ti panitia, aya door prize cenah. Ustaz punten ke ngadamel pertanyaan anu susah. meh door prize-na kanggo Ustaz. Henteu Bu, henteu aya pesan gitu Bunya. Tidak boleh menyusahkan orang lain Ibu. Ya, kalau bisa mudah, mudahkan orang lain Ibu ya. Ibu jangan dibalik. Kalau bisa, kalau apa istilahnya? Sekarang makan logikanya dibalik-balik Ibunya. Sepotos anu saum cenah, yang saum harus menghormati yang tidak saum. Lah eta teh dibalik-balik Ibunya. Anu nutup aurat kedah ngahormati eta nabi, ngahargaan anu teu acan nutup aurat cenah. Eta teh dibalik-balik logika sepotos itu. Baik Ibu sekalian, itulah sebagai pengingat. Yang kedua, Ibu hadir di sini adalah mencari ilmu.
Insyaallah tadi seueueunya para ustadzah para tos ngadugikeun ilmu itu teh ilmu wungkul ibunya mudah-mudahan janten bekal dina nalikana ibu ke mulih ka bumina masing-masing. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah teruntuk uswah hasanah umat manusia. Beliau adalah Nabi Allah, utusan Allah yang tidak ada nabi dan utusan setelahnya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang selalu mengikuti jejak langkahnya. Mudah-mudahan termasuk kita, Ibu ya. Ibu nuju naraon Ibu. Aya nu nuju ngupingkeun, aya nu nuju ngobrol punya leres teh. Keun ibunya teh geng silih ganggu, ibunya anu ngobrol mangga sing raos ngobrol teh ibunya. Anu ngupingkeun mudah-mudahan sing kekengingan sakumaha anu diniatkeun ibunya. Nah janten jempling Ibu. Wios Ibu abdi teu ngalarang ngobrol Ibu. Teu ngalarang ngobrol Ibu. Mangga boleh ngobrol mah Ibu. Kan eta sauna tadi Ibu sumpingna ka dieu teh silaturahim teu acan cekap sapertosna waktu silaturahim na ibunya. Tegur sapanya belum cukup. Betul Ibu, betul. Kangen ya Bu ya, kangen pamitos tepang teh dugikeun ka uplekna ngobrol ibunya. Teu karaos saya Ustaz Jeres ge ngobrol gitu nya. Geus sawios ibunya. Upami Ibu bahagia dengan itu, saya juga ikut bahagia Ibu ya. Maka Ibu sekalian, niat yang kedua itu thalabul ilmi Ibu. Yang ketiga masih ada niat yang lain Ibu? Niat yang lain masih ada. Boleh Ibu tambahkan memakmurkan masjid Ibu. Kalau saya kebetulan jadwal kesini itu Bu terkenang masa lalu Bu. Masya Allah, kenangan yang indah. Ya, bersama ibu-ibu, bersama bapak-bapak, barusan ketemu bapak-bapak diikeun ka uplok eta ngobrol ibunya. Ya, tentang masa lalu dan masa depan mah belum bisa diobrolkan Ibu ya. Dan itu mah masih rahasia. Maka Ibu sekalian, mudah-mudahan yang lalu, yang sudah berlalu tercatat dengan rapi dalam catatan yang abadi, dicatat oleh petugas yang sangat teliti yang tidak akan pernah bisa disogok. Upami urang ngalakukan dosa teh atuh malaikat tong dicatet ieu abdi gaduh samiliar moal Bu malaikat mah moal tiasa disogok ibunya. Atanapi Ibu beramal sae moal dikurangan Ibu moal ditambihan ya sesuai we sareng ketentuan ti Allah na. Satu kebaikan dicatat dengan pahala berapa Bu? 10 Ibu. Perbanyaklah niat kebaikan Ibu ketika bangun tadi pagi ya, jangan lupa niatkan hari ini akan berbuat kebaikan-kebaikan. Niatnya orang mukmin sudah dicatat Ibu. Niatnya saja Bu. Ya, niatnya saja. Ya, kalau dilakukan niat baiknya 10 tuh kebaikannya. Tapi Ibu, hebatnya Allah Bu, kalau kita niatnya keburukan dosa tidak dituliskan dulu. Ya malaikat kata Allah tahan, jangan dulu dituliskan kalau baru niat gitu Bu ya. Baru kalau niat buruk itu dikerjakan baru ditulis. Itu pun hanya 1 saja. Maka Ibu itulah Rahman Rahimnya Allah. Maka Ibu perbanyak niat kebaikan. Itu pun sudah jadi kebaikan, catatan pahalanya sudah ada. Nah Ibu sekalian, judul kita hari ini, siang hari ini Ibu ya, insya Allah dari jam 14 sampai jam 15 Ibu sekalian. Judulnya tadi sudah disampaikan Bu, apa judulnya Bu? Merdeka dari sifat ria Ibu ya. Insya Allah Ibu itu judulnya berat Ibu. Berat gak musim kuring. Ibu ari ria teh saha teh Ibu? Ibu tatanggi Ibu si ria teh. Bu ria neng ria ibunya. Ibu rencangan ria teh neng sumah Ibu eta teh. Mohon eta teh duka rairaka duka tatagian wungkul bunya terang. Nung biasana upami ria mah lebih kana paningal Ibu ria ibunya. Upami sumah lebih kana pendengaran hoyong di kuping ku batur. Upami ria mah hoyong ditinggal ku batur ibunya. Apresiasi ibunya.
dikasih apa tuh penghargaan apa, nanti kita akan bersama-sama pelajari. Ibu sekalian, berkaitan dengan kata merdekanya dulu Ibu, ya. Kita akan membaca salah satu surat di dalam Al-Qur'an yang di situ ada kata kemerdekaan. Kemerdekaan itu Ibu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu bebas, ya. Mendapatkan kebebasan, keleluasaan, keluasan, gitu Bu ya. Terbaliknya adalah terjajah, Ibu ya. Jadi sabaliknya tina merdeka terjajah. Nah, Ibu itu dalam kamus KBBI, Ibu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu bebas, Ibu ya. Nah, ada kata dalam Al-Qur'an ya, itu ada kata al-fathu, Ibu ya. Salah satunya kita bisa menemukan di surat An-Nasr, Ibu yang sudah hafal, siap-siap Bu ya, kita bersama-sama membacanya. Insya Allah sudah hafal. Ibu sudah hafal surah An-Nasr? Sudah, ada ini mah surat favorit Bu ya. Favorit Ibu. Ya, artinya favorit ini sering kita baca, Ibu ya. Baik Ibu sekalian, kita akan baca. Giliran tapi Ibu ya membacanya, saya baca, Ibu-ibu kemudian mengikuti, mengulang apa yang saya baca. Sudah siap Bu? Are you ready? Yes. Yes, I am ready. Ready Bu ya, baik. Nungguin ya Bu. Sebentar Bu ya, saya tarik nafas dulu. Ibu, baik Bu ya. Soalnya ditinggal kuno seueuran kita, aduh eta teh Bu dak digdug eta Bu nya. Ya, hatiku teh dada digdug Ibu atuh. Baik Bu, kita baca ya. Giliran saya baca, Ibu-ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Surat yang kita baca barusan namanya surat apa Bu? An-Nasr ya. Kalau dihadirkan harokatnya An-Nasru ya. An-Nasru ini kita bisa menemukan kata Nasru ini di ayat satunya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah, ada kata Nasru di situ, Ibu ya. Jadi nama suratnya ada di dalam suratnya ini itu sendiri ya, surah An-Nasr. Arti An-Nasr itu adalah pertolongan tadi Ibu ya. Ya, pertolongan. Saya akan terjemahkan Ibu, kita renungkan bersama-sama Ibu ya. Siapkan body, mind, and soul-nya. Masya Allah ya. Body apa Bu? Badan. Body, fisik di sini Bu ya, di sini. Udah Ibu di sini fisiknya alhamdulillah kelihatan Ibu ya. Insya Allah sing moronyoy bari rembutnya. Mohon ya. Baik, itu bodinya sudah hadir di sini. Kemudian main, apa Bu main? Amang Bu main mah. Kan pami kata tangi ah main.
Pikiran Bu ya, main ya, tulisannya MIND, mind, main gitu ya. Bahasa Inggris sawarna eta teh Bu nya, punten ka guru bahasa Inggrisnya punten. Anu katiluna main Bu nya, mainna pikirannya harus di sini Bu. Jangan sampai badannya di sini, pikirannya di rumah ya Bu ya. Jangan sampai badannya di sini, pikirannya di minimarket, Ibu sedang belanja. Ada yang pikirannya tidak di sini ada? Ada. Alhamdulillah, semuanya hadir di sini. Kelihatan naringali ka abdi, ibunya. Anu teu ningali ka abdi eta teh emutanana nuju ka mana gitu nyeunnya. Kemudian yang ketiganya saul, apa tuh Bu? Saul. Apa itu saul Bu? Jiwa. Nya sanes solpatu. Solpatu, eta mah orang Garut ibunya, solpatu. Ini mah soal bahasa Inggrisnya soul, jiwanya di sini Ibu, ya. Jadi tidak melayang pikirannya, jiwanya jalan-jalan ke mana ari badanna di dia. Ibunya nu bahaya mah suami ibunya. Suami nuju di bumi sareng bojona. Bojona namina Ani misalnya ibunya. Aisyah eta bojona langsung ngorejat, ayah barusan nama siapa yang dipanggil? Kan aku mah namanya Ani, kenapa ayah panggil Aisyah? Astagfirullah. Nah eta teh Bu, si suami ibu teh nuju ngalamun ya. Jigana tepang di pasar tadi sareng tukang nog jigana mu namina ibu Aisyah juga. Tekeng suzon ibunya ka suami mah tekeng. Jadi Ibu harus hadir ya, fisik di sini, pikiran di sini, jiwa juga di sini. Nah Ibu sekalian, kembali ke surah An-Nasr, Ibu ya. Ini menginspirasi, Ibu ya, menginspirasi. Kenapa? Karena di dalamnya ada sesuatu yang sedang kita rayakan untuk Indonesia khususnya, yakni Al-Fathu. Al-Fathu itu futuh. Karena surat ini Ibu sekalian, yang menurut Ibnu Katsir berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah. Apa Fathu? Fathu Makkah, Ibu ya, kebebasan atau kemerdekaan kota Makkah, Ibu ya. Yang dulunya tidak ada iman di situ, kemudian Fathu Makkah ditandai dengan banyak orang yang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, engkau Muhammad melihat manusia berbondong-bondong Ibu ya. Jadi Ibu masyarakat Arab ketika itu, suku-suku Arab ketika itu, ya sebelum Nabi datang lagi terakhir ketika Nabi jelang wafatnya, mereka itu masih menahan tidak masuk Islam. Kenapa? Karena mereka mendengar kabar bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi yang kaumnya kemudian mengikuti keimanannya. Ya, jadi kaumnya Nabi Muhammad itu yang di Makkah, Quraisy itu, Ibu ya, dulunya kan banyak menentang Ibu ya. Nah ketika di akhir dakwah Nabi, di saat Nabi akan wafat, banyak tokoh-tokoh Makkah termasuk pemimpin ya orang Makkah waktu itu. Siapa Bu pemimpinnya? Abu Sufyan itu masuk Islam. Ya, maka suku-suku di sekitar Jazirah Arab itu melihat, oh iya benar ini mah Muhammad itu nabi katanya. Maka mereka berbondong-bondong ya. Itu dalam peristiwa Fathu Makkah, Ibu ya. Jadi ada Al-Fathu, kemerdekaan, kebebasan. Indonesia, Ibu. Indonesia ini, Ibu pernah kita mendapatkan pelajaran waktu sekolah dulu Bu ya. Pernah dijajah. Berapa lama Bu Indonesia dijajah? 3,5 abad Ibu ya. 350 tahun. Kalau 350 tahun kira-kira lama atau sebentar? Lama sekali. Berapa generasi itu kalau 350 tahun? Ya kalau dibandingkan dengan yang setelahnya 3,5 tahun, sebentar Ibu ya. Sebentar itu bagi kita yang tidak mengalaminya Bu. Bagi orang yang mengalaminya keterjajahan 3,5 tahun teh, aduh ya Allah, ibunya bujang-bujang 3,5 tahun Ibu. Masya Allah itu di Gaza saja Bu.
Ya, sudah berapa bulan di Gaza ini? Dari bulan apa tuh ya waktu itu? Itu sampai hari ini ya masih saudara-saudara seiman kita berjuang itu sekalian. Setiap hari ada yang meninggal dunia. Ada ibu yang ditinggal suaminya. Ada ibu kemudian yang ditinggal oleh anak-anaknya. Ada suami ditinggal istrinya. Ada orang tua ditinggal oleh anak-anaknya. Ada anak-anak ditinggal oleh orang tuanya, Ibu. Insyaallah ya. Maka Ibu minimal doa, Bu ya. Ketika Ibu melihat di televisi, maka penglihatan Ibu, pendengaran Ibu sertakan dengan doa untuk mereka. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara seiman kita di Palestina, ya, mereka orang merdeka pisan punya bebas gitu punya badai rebahan, badai gegelehan, badai jalan-jalan sehingga Al-Qur'an seueur kakantun ibunya seueur kakantun. Jadi itu mah nuju warid-waridna ibu dalam keterjajahan tapi dengan Allah semakin dekat ibu ya. Masya Allah luar biasa itu bu ya. Maka ibu sekalian kita harus belajar kepada mereka dan terapkan di sini. Kita yang hari ini, tadi Ibu Ketua Majelis Taklim sudah menyampaikan, yang keberapa tahun Bu? Indonesia merdeka? 79, Ibu ya. Secara hitungan usia manusia, usia 79 itu tersepuh punya. Kedah nama tos mapan, Ibunya. Tos begi deket, sarang Allah teh, Ibunya. Tos sejahtera, kedah nama punya. Indonesia juga insya Allah menuju ke sana ibunya Indonesia emas katanya tapi tahun sabaraha sana Bu Indonesia menuju Indonesia emas ya di tahun berapa Bu di tahun berapa ya 2045 itu mempersiapkan generasi anak-anak kita nanti jadi Ibu anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini dipersiapkan untuk menjadi generasi emas yaitu bonus demografi ya disebutnya bonus demografi kita punya anak-anak yang masih kecil ini punya anak-anak remaja yang sedang dibina itu dipersiapkan ya Bu ya karena ada Bu negara yang anak-anaknya sedikit perempuan-perempuannya tidak mau hamil kalau bahkan ada yang tidak mau nikah Ibu ya sekarang di Indonesia juga ada yang seperti itu, ibu ya artis, ada yang menikah tapi tidak mau punya anak, ya malah dia memilih adopsi anak, ibu ya. Nah justru hal-hal seperti itu nanti akan menghilangkan satu generasi bangsa. Tapi kalau di Taman Cileunyi insya Allah ibunya simkuring wae Bu, benten Raina sareng rakana teh benten 2 tahun. Gara reto punya katana nuju covid kamari mah punya di Bararumi Araraya saudara punya data kelahiran meningkat punya tapi ternyata data perceraian oke meningkat ya Ibu. Baik Ibu kembali kepada Al-Fathu Ibu kemerdekaan. Ibu sekalian saya bacakan Ibu ya terjemahnya siap untuk merenungkan Bu ya. Badan pikiran, jiwanya sudah di sini insyaallah. Idza jaa nasrullahi wal fath apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Ibu-ibu yang saya banggakan di surat ini Ibu ada banyak pelajaran yang pertama adalah kalau bahasanya Bapak Presiden yang pertama Indonesia itu jas merah katanya apa Bu? Siapa presiden pertama Indonesia Bu? Bapak Soekarno. Ya, nilai untuk Ibu 100. Bu, ya. Bapak Soekarno, jas merah. Apa itu jas merah?
Nuhun jas warna merah. Jangan melupakan sejarah. Jadi Al-Quran berbicara idza jaa nasrullahi wal fath. Ingat ketika telah datang dulu ya kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, orang-orang yang beriman waktu itu, pertolongan Allah dan kemenangan. Kalau konteksnya kita Indonesia, Ibu ingat Bu, 79 tahun ini diraih, kemerdekaan ini diraih bukan dengan cara yang mudah, Ibu. Ya, nenek moyang kita, para orang tua kita dulu, para pejuang bangsa ini dulu memperjuangkan untuk meraih Al-Fathu ini bukan sesuatu yang mudah, bukan hadiah dari penjajah. Tetapi kita mendengar betapa banyak tetesan air mata membasahi bumi pertiwi ini. Betapa banyak tetesan darah sekalipun membasahi bumi pertiwi ini, menyuburkan generasi setelah mereka, menjadikan Indonesia negara yang besar, Ibu ya, penduduknya bertambah banyak, Ibu ya, negara yang katanya kaya raya ini dipenghuni atau dihuni oleh banyak manusia. Dan mereka yang sudah memperjuangkan sehingga kita sampai hari ini badai ngaos raos, ibunya ayat tebu tadi anu nodong nganggo senjata angkat tangan. Ayat teu aya bunya teu aya. Tahu paminu aya nama di Palestina kitu Bu, bae bade ka masjid oge dipariksa eta teh. Upami bapak-bapak bade ka masjid wae dipariksa eta teh. Ya, malihan mah aya nu dilarang teu kenging ka Masjidil Aqsa teh ibunya. Ka masjid teu kenging Ibu. Da di nu namina Israel mah ayeuna Ibu sanes mungkul, kan target mereka katanya Hamas Ibu ya. Tapi ternyata Ibu tempat pengungsian juga itu teh di bom ibunya. Astagfirullah. Sauna Hamas anu dipirarina ibunya. Sehingga banyak tadi masyarakat sipil, mara sipil yang wafat Ibu. Nah Ibu sekalian, jadi bangsa Indonesia pun demikian. Dulu mereka mencapai kemerdekaan ini, salah satu negara yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka itu adalah Palestina, Bu. Ya, Palestina, Mesir. Jadi ketika Indonesia mencari pengakuan dari dunia sekitarnya, negara-negara sekitarnya, ya, perwakilan dari Indonesia datang ke negara-negara sekitar, ya, baik yang dekat, yang jauh, untuk mengakui bahwa Indonesia akan diproklamasikan, dideklarasikan sebagai negara yang merdeka. Maka salah satu yang pertama mengakui adalah Palestina, Ibu. Maka kenapa dari pemimpin yang pertama sampai hari ini hubungan dengan Palestina tidak bisa dipisahkan? Karena secara sejarah Indonesia punya hutang budi dengan Palestina ini, Ibu ya. Jadi Indonesia punya pengakuan sebagai negara yang merdeka, salah satunya diakui oleh negara Palestina, Ibu ya. Yang hari ini dikatakan Palestina itu sudah tidak ada negara Palestina itu, Ibu ya, karena tanahnya dicaplok, Ibu ya, penduduknya, bangsanya digenosida, Ibu, dihilangkan tuh. Nauzubillah min dzalik. Makanya alhamdulillah Indonesia selalu menyertai perjuangan mereka. Nah Ibu sekalian, kembali ke ayat yang tadi, kemenangan, kemerdekaan itu tidak diraih dengan mudah. Para ulama kita, para pejuang kita Ibu, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, dan ini menjadi bagian pelajaran untuk kita, bahwa dengan kalimatnya apa Bu? Berkat rahmat Allah, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan berkebangsaan yang bebas. Merdeka itu bebas. Jadi Bu, para pendiri negeri ini, ya, yang sudah mengorbankan tadi air mata, darah, gitu ya, jiwa, raga, harta, ya, mereka sangat mengakui bahwa Indonesia merdeka ini adalah ikut campurnya Allah di dalamnya. Sesuai dengan ayat ini Bu, idza jaa nasrullah wal fathu,
Kata al-fathu berada setelah nasrullah. Jadi kemenangan itu bagi orang yang beriman akan diyakini bahwa kemenangan ini diraih, didapatkan bukan karena dirinya yang punya jasa, bukan karena dirinya sudah begitu banyak pengorbanan, tetapi nasrullah lah yang kemudian menghantarkan negeri ini mencapai kemenangan. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua, Bu. Para pahlawan ini yang dengan kalimat berkat rahmat Allah ini, mereka menjadi orang-orang yang merdeka secara hakiki. Mereka tidak butuh dengan pujian, dan itulah tadi judulnya, ya Bu ya, merdeka dari ria. Contohnya para pahlawan ini, Bu. Kalau kita bisa baca tentang kehebatan perjalanan perjuangan mereka, bukan mereka yang menulis, bukan mereka yang kemudian mengungkapkan kebaikan dirinya, tetapi generasi setelahnya, karena menghargai sejarah daripada pendiri bangsa ini. Ibu, pengakuan mereka justru bisa kita baca berkat rahmat Allah, dan ini menjadi bagian bagi kita, pelajaran. Gini kolot kurang teh, Bu, sakit tuh hebat, nah Bu, akidahnya tuh luar biasa, Bu. Ya, mereka tidak mengatakan bahwa dengan kegigihan kami, dengan kesungguhan kami para pejuang sehingga negeri ini merdeka, tidak, tetapi didahulukan berkat rahmat Allah. Ini menjadi pelajaran untuk kita, bahwa dalam amalan atas seizin Allah kita bisa sholat berjamaah di masjid, bahwa dengan izin Allah ibu-ibu bisa hadir di tempat ini, di masjid ini. Coba kalau tidak dengan izin Allah. Ibu tos siapnya, ibunya tos siap. Seragam enggal nu merah putih teh tos disiapkeun, ibunya teh wengi keneh. Ibu distrikan oge sababaraha balikaan itu ibunya bolak-balik gitu. Tos disemprotan ibunya nganggo parfum gitu ibunya. Tetapi ketika ibu mau memakainya, ibu ngagaleong, astagfirullah. Liur lah ibu. Pusing ibu. Kemudian ibu tidak bisa berdiri lagi di situ. Ya, boro-boro berdiri, membuka mata saja nggak kuat. Aduh, kebetulan suami ibu ada. Ayah, ini kenapa ya ibu ini kepala ini kok pusing gitu. Jadi buka mata itu asa muter gitu bunyinya. Maka ibu tidak jadi ke pengajiannya. Ya, ada yang pernah seperti itu ada. Dan dengan izin Allah ibu sudah berniat dari kemarin Bu ya, akan hadir di pengajian. Hari ini ibu hadir, itu biiznillah, dengan izin Allah. Maka kalimatnya alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal saleh ini menjadi sempurna. Itu yang akan menghindarkan diri kita dari penyakit riya. Ibu lewat ke depan rumah orang, aduh ibu mau niatos gelis, badai ka mana? Ibu lempeng saja niatnya, insya Allah badai ka masjid ka pangaosan. Ibu nyebatkan badai ka masjid ka pangaosan, lurus saja ibu, tidak berubah tidak berubah pikiran apa-apa gitu Bu ya. Kemudian ketika ibu sudah sampai di sini, tidak menjadi pikiran eta yang nanya. Eta si ibu nanya tadi, nah mani teu nyebutkeun si ibu mah mani kersaan ka pangaosan, mani teu ngucapkeun kitu gitunya, padahal ditunggu-tunggu itu teh. Nah ibu, berarti ibu sudah lurus itu jalan ibu. Tidak ria ibu yang tadi ibu ya, badai dipuji angkat, teu dipuji oge angkat, bahkan ibu dicaci maki oge angkat teh ka pangaosan ibunya. Ibu di bumi ayah suami ibu, mama badai ka mana ka pangaosan atuh ayah kitu wungkul. Di jalan ibu jadi pikiran, si ayah teh mani tidak menyebut aku teh cantik hari ini gitu. Jadi pikiran ibu tehnya, aduh, padahal ibu teh hoyong disebut, aduh mama sangat cantik hari ini. Itu teh ditunggu-tunggu oleh ibu teh. Nah hati-hati ibu,
Ketika ada pikiran-pikiran seperti itu, kita teh masih terjajah ibunya. Ada menunggu apresiasi dari orang lain, dari hamba Allah yang lain. Maka ibu, orang yang merdeka itu adalah mereka yang tauhidnya lurus. Ibu ya, seperti hanya para pejuang itu. Mereka mengatakan berkat rahmat Allah. Mereka kemudian wafat, mereka tidak akan berpikir nanti nama saya disebut-sebut, tidak. Nanti nama saya ditulis tidak di buku sejarah Indonesia. Mereka tidak mengharapkan, tidak terfikir mungkin oleh mereka. Yang terfikir oleh mereka justru yang termuat dalam tulisan undang-undang, pembukaan undang-undang dasar itu. Berkat rahmat Allah. Jadi yang mereka fikir mah itu teh karena rahmat Allah semuanya. Maka ibu sekalian, jadi orang semakin imannya kuat, tauhidnya kokoh, akan semakin merdeka ibu sekalian. Ya, akan semakin merdeka. Ya, maka ibu sekalian, untuk meraih kemerdekaan yang hakiki itu adalah kuatkan keimanan kita. Ibu ya. Jadi kalau kita sudah lurus, niat karena Allah, lurus saja karena iman ibu yang menjadikan ibu niat seperti itu, maka ibu aya nu muji, aya anu mencaci oge akan terus berjalan dalam amal saleh. Dan sebagaimana dalam Al-Qur'an juga dikatakan ibu, orang-orang yang mukhlisin ini, orang-orang yang ikhlas dalam amalnya ini, mereka adalah musuh siapa bu? Musuh siapa bu? Menininggal abdi atau setan. Nya udah kedahingan abdinya. Jadi musuh setan bu. Jadi orang-orang yang ikhlas itu menjadi musuh setan ibu ya. Jadi orang yang ikhlas mah tadi ada yang memuji atau bahkan sampai desanya mencaci, dia mah terus saja jalan. Ibu ya. Maka ibu jadilah orang yang merdeka secara hakikinya. Luruskan niatnya. Ya, sebagaimana di peringatan Muharraman kemarin barangkali ibu ya. Ada peringatan Muharraman bu aja ya. Ada, kita sering diingatkan, ada hadis yang terkenal ibu ya. Hadis hijrah, tentang hijrah. Ibu-ibu pasti sudah hafal. Coba saya akan menyimak. Siap bu ya, baca bu. 1, 2, 3. Ibu baca ibu hadisnya. Sekali lagi bu ya, saya hitung bu ya. Hadis tentang pentingnya niat ibu ya. Ini hadis yang paling terkenal. 1, 2, 3. Nah itu bu, innamal niat. Terus atau sakitu atas. Iya sakitu oke ibunya. Alhamdulillah masih kena aya anu nempel ibunya tina pangaosan teh. Dan jadi ibu sekalian, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat ibu ya. Maka pentingnya niat. Dan niat yang dimaksud adalah niat karena Allah. Jadi niat karena Allah ini menentukan apakah dia kemudian menjadi riya amalnya atau amalnya menjadi sum'ah. Ini niat ibu yang penting. Jadi di awal amal kita, kemudian di tengah-tengah ketika kita beramal, kemudian di akhir amal kita, pastikan luruskan lagi niatnya begitu bu ya. Luruskan lagi. Ibu sudah lurus lagi niatnya sudah ibu ya. Senang anu lurus ibu, senang nu bengkok. Ya niat ibu ya niat lurus ibu ya. Jangan sampai jalannya bolak belok ibu ya. Lurus. Itulah tauhid yang benar ibu ya. Dan ibu sekalian, jadi ketika kemenangan itu diraih, maka nasrullah. Sebelumnya ada pertolongan Allah. Ya, mereka para pejuang ini melakukan hal-hal yang kemudian pantas Allah memberikan pertolongan kepada mereka, kepada bangsa Indonesia ini. Maka ibu, kita kalau di rumah juga sama. Kalau di rumah kita ingin ada pertolongan Allah, kalau ada ingin kemenangan, kesuksesan, berarti harus mengamalkan amalan yang mengundang pertolongan Allah, ibu ya. Jadi di rumah, kalau rumah kita ingin kesuksesan, kebaikan ibu ya, maka hadirkan amalan yang menghadirkan pertolongan
Allah. Nanti al-fathunya, kemenangannya akan datang. Wa ra'aitan nasa, kalau dulu konteksnya Nabi Muhammad, Ibu ya, banyak manusia yang masuk Islam untuk bangsa Indonesia adalah ketika penjajah ini berbondong-bondong pulang ke negerinya. Artinya mereka kalah, Ibu ya, kalah. Padahal Ibu, para pejuang kita dulu itu senjatanya tidak secanggih senjata mereka. Yang terkenal senjata Indonesia apa Bu? Para pejuang kita itu bambu runcing Bu ya. Masya Allah, bambu runcing. Ya, bambu runcing. Sawal nama sapertos orang Palestina Ibu ngau ketepe aja nabunya ngau ketepe. Tapi ngau ketepe eta tank bajage tiasa hancur ya nabu. Nah itulah ya, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, ya. Jadi bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Ya, lemparan Allah iya atubunya paninggal urang mah eta teh batu. Tapi dalam kehendak Allah itu bukan batu, teng bajage hancur. Justru pejuang kita dulu pun ketika melemparkan bambu runcing, dalam penglihatan kita bambu runcing, tetapi dalam prakteknya Allah lah yang kemudian menjadikan bambu runcing ini melebihi senjata canggih yang dimiliki oleh para penjajah. Nah Ibu sekalian, pertanyaannya Bu, ya karena waktunya sebentar lagi, Ibu ini ada pertanyaan nanti di door prize. Pertanyaannya dari ini materinya Ibu, sebagiannya. Ibu ya, siap Ibu? Aya sabaraha hiji deui soalna panitia door prize-na? Seueur tuh Ibu. Ibu cung anu hoyong door prize. Ibu ya. Sekarang Ibu pertanyaannya, kita yang sudah merasakan menikmati kemerdekaan, bagaimana caranya mengisi kemerdekaan ini? Maka Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah di surah An-Nasr ini, Ibu, dengan 3 amalan. Berapa amalan Bu? 3 amalan. Sekali lagi berapa amalan Bu? 3 amalan. Yang pertama bertasbih, fasabbih. Itu yang pertama. Yaitu di ayat 3, fasabbih, maka bertasbihlah, itu amalan yang pertamanya. Bertasbih Ibu, membersihkan nama Allah, membersihkan keyakinan kita kepada Allah, kembali kepada keteladanan para pejuang kita. Mereka sudah bertasbih membersihkan keyakinan mereka, bahkan keyakinan generasi setelah mereka dengan kalimat berkat rahmat Allah. Itu ayahnya, lihat putrinya, putri seorang nabi, putri seorang pimpinan yang mulia, Ibu ngagiling nyalira dan tegaduhan pembantu. Sur Fatimah bari nyuruh cuci soja ngagiling, ayah, aduh ayah tuh cenah bantosan atuh abi teh meh suami abi teh nanti ngarekrut asisten rumah tangga gitu ya, pembantu. Tapi apa katanya Nabi Muhammad SAW? Ya sudah, nggak usah ngarekrut pembantu. Neng eta teh amal neng nanti. Dengan amalan ini teh justru akan menghantarkan neng teh ke surga. Masya Allah. Ibu milih surga tetapi milih rebahan. Boleh? Surga Bu ya, milih surga Bu ya. Milih surga, insya Allah. Ketinggali calon-calon penghuni surga Ibu. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Bu kita semua berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga-keluarga kita, dengan keluarga keturunan-keturunan kita, nenek moyang kita yang beriman, kan begitu janji Allah Bu ya di surah At-Tur. Orang-orang yang beriman itu mereka akan diikutkan dengan keturunannya, bertemu lagi dengan neneknya, ibunya yang sama-sama beriman tadi. Kemudian keturunan mereka pun akan mengikuti kita, tapi syaratnya sama-sama beriman Ibu ya. Maka dalam iman inilah kita beramal. Kemudian Ibu setelah fasabbih, bertasbih, ya bersihkan tadi Bu niat, bersihkan akidah kita Ibu ya. Yang keduanya bihamdi rabbika, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah.
Ya Bu ya, bersyukur kepada Allah. Minimal dengan kalimat apa Bu? Alhamdulillah. Ibu dapat setoran dari ayahnya, dari suami ibu 1 miliar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu ya. Dapat 1000, nyanyi langsung ibunya. Piraku kacida jandabunya sapoe ukur 1000. Ibunya, aduh ibu teh langsung nyanyi ke suamina ibunya. Alhamdulillah ibu mah batur mah komo 1000 gitu gaduheun ibunya. Alhamdulillah kada 1000. Apalagi yang 1 miliar punya, insyaallah punya. Aya nu kantos kenging 1 miliar ibu. Sami 1 miliar cenah. 1 miliar. Jadi puji Allah, alhamdulillah. Ini juga ajarkan kepada anak-anak ibu ya. Jadi anak-anak itu harus juga mereka terbiasa mengucapkan terima kasih Bu. Terima kasih kepada ibunya, terima kasih kepada ayahnya, terima kasih kepada siapapun yang memberikan kebaikan kepadanya. Ya, saya guru Bu ya, guru di SD. Itu ada materi PAI-nya Ibu tentang berterima kasih. Jadi untuk berterima kasih itu butuh ilmu Bu ya. Karena ada orang yang tidak pandai berterima kasih ibunya. Terutama terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita pandai berterima kasih, Allah akan apa Bu yang akan diberikan oleh Allah? Ditambah. Tuh, ditambah. Insyaallah Bu ya. Ditambah. Nanti Ibu berterima kasih mulai dari keluarga ya. Ibu bersyukur ya Allah, alhamdulillah abdi teh gaduh suami anu saleh. Sorry Ibu. Nanti Allah tambahkan kesolehan suaminya, semakin cinta, semakin sayang kepada ibu. Suami ibu pun demikian bersyukur ya Allah, alhamdulillah abdi gaduh istri. Engke ditangdihan istrina. Kasih sayang istrinya ibu. Kaceplosannya palebah eta mah langsung ibunya pun tentunya ina bercanda itu ya, bercanda. Dan walaupun boleh ibunya banyak syaratnya. Abdi mah hiji we ibunya hiji. Terus ya ibu ya, jadi bihamdi memuji Allah, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi upami penduduk Indonesia bersyukur, insya Allah negeri Indonesia ini semakin sejahtera, aman, sejahtera, damai Ibu ya di masa yang akan datangnya. Tapi upami penduduk negeri Indonesia ini tidak bersyukur, tunggu siksa Allah. Maka Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Maka pastikan ketika merayakannya, lakukan dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Mulai dari yang kecil saja Ibu ya. Ibu suka ada lomba makan kerupuk, ada. Nah Ibu engkema lomba makan kerupuk na teu keing bari ngadeg. Kan sunnahna sambil calik. Ya. Upami abdi mah di sekolah gitu Bu, urang kali teh cara liki sampai ya pananganana kapengkeurkeun di talian ibunya. Ya, dipendekkan. Jadi bari calik Ibu lomba makan kerupuk sambil duduk. Kan pelajarannya la takul qaiman ke anak-anak itu. Jangan engkau makan sambil berdiri. Ketika hari ulang tahun Indonesia, nuang kerupuk nararangtung. Ibu, awas Ibu ya, Bu Hajah nanti dipantau. Nih, ya. Jadi kalau ada lomba makan kerupuk, ya sambil duduk Ibu. Ya mulai dari yang terkecil Ibu ya. Itu. Kemudian Ibu sekalian, bihamdi rabbika. Dan yang terakhir Ibu, karena waktunya akan selesai, Ibu ya. Wastaghfir. Yang ketiganya apa Bu? Wastaghfir. Apa wastaghfir? Istighfar. Ibunya nyuhunkeun ampun ke Allah. Mungkin para pejuang dulu pun mereka banyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Mungkin bisa jadi ketika mereka berjuang, ada hati, ada pikiran dalam hati mereka para pejuang ingin disebut pahlawan, ingin disebut orang yang berjasa. Kita pun demikian Bu, mulai dari lingkungan kita.
Ya, ibu aktif di masjid, aktif di majelis taklim, ibu ya, maka istighfar saat kegiatan. Biasanya ibu sesudah kegiatan, lamun teu aya abdi da kegiatan teh moal sukses dah. Hati-hati itu. Suka ada bu pikiran seperti itu ya, jangan orang lain saya gitu ya. Sudah ada, suka ada. Maka istighfar, astagfirullahaladzim. Bu, kita mah tidak ada apa-apanya kalau tidak ada pertolongan Allah, Bu ya. Atau di rumah ibu bisa masak dengan enak masakannya ibu ya. Suami juga suka ibu ya. Sehingga suami ibu mah lebih suka makannya di rumah. Kenapa? Masakan ibu enak sekali. Ya, maka ibu kemudian dipuji oleh suaminya. Aduh, mama mau nih enak sekali makanannya. Sahahulah aduh. Ya sahahulah cek ibu. Nah, hati-hati ibu ya. Maka istighfar, astagfirullah ya Allah, abdi tiasa masak ieu nu raos teh kalayan petunjuk Allah. Ku Allah ibunya. Kenapa Bu? Istighfar itu akan menghapuskan dosa-dosa itu Bu ya. Istighfar. Jadi yang pertama apa Bu tadi? Tasbih. Yang kedua memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Yang ketiganya istighfar. Alhamdulillah Bu, khususnya di Darul Mutakin suka ada ketika peringatan kemerdekaan, misalnya ada ngumpul di masjid ibu ya. Masih suka begitu? Ngumpul di masjid berdoa gitu ya. Istighosah ibu ya. Berdoa bersama itu bagus ibu ya, bagus. Maka itu untuk mengingatkan bahwa kemenangan diraih atas pertolongan Allah, mengisinya juga kita harus isi dengan penuh rasa syukur kepada Allah dan istighfar. Jangan sampai ada pikiran bahwa negeri ini bisa merdeka karena kita, tapi karena pertolongan Allah. Baik ibu sekalian, terakhir ibu ya, innahu kana tawwaba, sebab Allah itu adalah Tuhan yang maha penerima taubat. Ibu, bagi kita manusia yang sudah kadung melakukan dosa, ibu ya, bahkan dosanya banyak, jangan khawatir Bu, datanglah kepada Allah. Datang kepada Allah. Kenapa? Allah itu tawwaba, innahu kana tawwaba. Allah itu maha penerima taubat. Jika ada dosa seseorang memenuhi langit dan bumi, kemudian ia segera kembali kepada Allah dengan kesadaran yang sepenuh-penuhnya, kesadaran taubatan nasuha, maka Allah akan menerima taubatnya. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Cung, Bu, yang tidak punya dosa, acungkan tangannya. Jika nasim kuring numpang seunna dosa dan seun nyarios mah biasanya seun dosa Bu. Eta teh kepleset cariosanana nya. Hati-hati juga. Nah ibu sekalian, maka perbanyaklah istighfar. Karena Allah ini adalah Tuhan yang maha menerima taubat. Baik ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari ayat yang berbicara tentang An-Nasru, tentang pertolongan. Ibu ya, kemerdekaan ini diraih atas pertolongan Allah. Sehingga mudah-mudahan para pahlawan itu, kenapa disebutnya pahlawan Ibu? Ada yang tahu pahlawan itu apa artinya? Orang-orang yang memiliki kebaikan, pahala Ibu. Pahlawan. Pahala ibunya. Kan upami orang yang berkarya apa disebutnya? Karyawan. Iya kan, karyawan. Orang yang berkarya karyawan. Orang yang suka memberikan berita disebutnya wartawan. Iya Bu. Orang yang sudah menanamkan kebaikan ya untuk negeri ini disebutnya apa Bu? Pahlawan. Punya mudah-mudahan. Sebagaimana namanya pahlawan, orang yang mendapatkan pahala. Ya, pahala dari siapa? Dari Allah jika mereka ikhlas karena Allah. Karena dulu terakhir Bu, kisah terakhir ini, dulu ada seorang sahabat Bu mati wafat. Ya, sudah beliau badan itu penuh dengan luka itu. Ya. Rasulullah bertanya, wahai sahabat-sahabat, apakah kalian tahu fulan ini, apakah dia penghuni surga atau neraka? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, pasti fulan ini adalah penghuni surga.
Kata Nabi apa? La, tidak. Kenapa wahai Rasulullah? Bukankah dia terluka, bahkan wafat di medan perang ini? Dia mati, dia wafat dalam medan perang ini, niatnya sudah salah. Karena dia ingin disebut pahlawan, dia ingin disebut mujahid. Maka ibu dengan niat yang salah, tuh bu, sahabat tadi bukankah wafat, ya lukanya juga banyak, ternyata bukan jadi penghuni surga tuh punya. Kan tenan orang ibunya nu amal nanti sabatos anjeunna upami niatna tidak diperbaharui, maka kita akan termasuk orang-orang yang wujuhu yauma idzin khasyiah. Orang yang berwajah yang penuh penyesalan, ibu ya, tertunduk penuh penyesalan, amilatun nasibah. Ya, capek gawe teu kapake, ibu ya, angkat ka pangosan capek, ngupingkeun anu ceramah capek, teu kengingna naon. Kenapa? Karena tadi niatnya kurang. Sama saya juga ibu ya, jauh-jauh datang ke sini tidak dapat apa-apa misalnya, pahala dari Allah maksudnya ibu, maka nauzubillahi min dzalik. Maka bu, saya mengajak kepada diri dan kita semua ya, yaitu bebaskan diri kita, merdekakan diri kita dari ria, ya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diberikan apresiasi apapun. Ya, kalau orang lain berikan apresiasi, ya terima saja. Alhamdulillah. Akhiri dengan kalimat alhamdulillah. Kembalikan kepada Allah. Yang memiliki pujian itu adalah Allah. Ibu mani rajin ke pangaosan, mani solihah ibu mah alhamdulillah. Gitu saja ibu ya. Tukang ditambahan alhamdulillah, atau dah ibu mah, atau ya. Nah begitu. Maka ibu cukup dulu untuk sore hari ini, karena sudah jam 15 ibu ya, lebih 2 menit. Door prize-nya akan dibagikan. Baik bu ya. Oke, 5 menit mudah-mudahan cekap punya untuk membagikan door prize ibu ya. Karena kata panitia door prize harus terbagikan. Siap ibu ya, ngacung dulu bu ya. Ibu ketika ngacung pulang. Oh dari donatur ya, dari donatur bu ya. Ibu ngacung bu ya, tapi jangan dulu berbicara, nanti saya tunjuk ibu ya. Jadi ibu acungkan tangan dulu, nanti ditunjuk ibu ya. Ibu yang tidak tertunjuk mohon dengan ikhlas untuk atuh abdi tunjuk, atuh abdi itu takdir ibu ya. Ibu ibu katunjuk, alhamdulillah takdir itu tuh ya hakikatnya. Baik ibu, pertanyaannya untuk door prize yang pertama ibu ya, untuk door prize yang pertama. Ibu sekalian, tadi kita sudah membaca ya surah yang tadi kita baca bersama-sama ya, namanya adalah surah An-Nasr ibu ya. Apa arti An-Nasr? Ibu dulu, ibu siapa? Mama siapa? Mama Sarah. Iya, Mama Sarah. Ini takdir bu ya, takdir ibu. Maka Mama Sarah, apa artinya An-Nasr? Pertolongan. Alhamdulillah. Maka kamu Mama Sarah. Oke, yang selanjutnya bu, ya. Yang selanjutnya An-Nasr ibu ya. Di dalam surah An-Nasr Allah berbicara tentang kemenangan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kemenangan di mana? Acungkan tangan ibu. Yang tadi udah jawab dengan benar tapi nggak ngacu. Ibu, enggak. Di Makkah disebutnya apa tuh bu? Futuh Makkah, betul. Takdir bu ya. Alhamdulillah mangga. Oh, masih banyak bu ya. Bulan? Oh ada 3 lagi bu, 3 lagi ibu ya. Oke, 3 lagi. Ibu untuk yang ketiganya, yang mau hadiah maju ke depan. Pertanyaannya nanti di sini. Maju dulu, maju dulu. Nanti persoalannya di depan. Ayo silakan bu, maju dulu bu. Ada yang berani maju? Ya, ya. Yo, yang mau hadiah ibu maju, maju. Saya hitung bu ya, saya hitung ya sampai 3. Kalau tidak ada yang maju,
Berarti hangus hadiahnya. 1. Ibu ada? 2. Ayo Ibu, bangga. Ada nggak? Ada? Yang mau hadiah maju. Maju saja. Ada? Saya balik lagi hitungnya Bu ya. 1. Oh, ayah 2-an. Oh, boleh 2-an, maka 2-an. Ya, boleh 2-an. Ya, kita tunggu Bu ya, kita tunggu 1 orang lagi. Oh, 3 langsung. Masya Allah. Ya, menghadap ke saudara seimannya Bu ya. Baik. Maka Ibu, ada berapa hadiahnya? 3 ya Bu ya. Baik. Baik, Ibu perhatikan ya, ini kalimatnya. Iya, ya, mangga hadiahnya. Cari deh, mangga. Oh, sami-sami. Ayah Ibu no hanya akal maju kita tadi. Iya, baik. Alhamdulillah, gitu ya. Hanya kal abdi teu maju. Oh, sanes. Ujian maju ke depan deh. Oh, enggak. Iya, keberanian, Ibu ya, keberanian. Ulang? Oh, 1 lagi. Nah, kalau 1 lagi, Ibu pertanyaan, ya, pertanyaan, Ibu ya. Baik. Pertanyaannya Bu, yang 1 lagi, sebutkan. Ini pertanyaan ya, boleh ngacung dulu. Nanti Ibu yang di depan. Oh, saya yang menunjuknya saja Bu ya. Ibu, pertanyaannya adalah di surah An-Nasr tadi ada 3 yang harus dilakukan ketika kita mendapat pertolongan Allah dan kemenangan. Oke. Maka Ibu yang dari belakang ya Ibu ya, enggak, ya. Maju Ibu ke depan, menjawabnya tapi di depan. Di depan aja. Kan sambil mengambil hadiahnya Ibu. Silakan Ibu. Oh iya boleh sebutkan. 1 apa Bu? Bertasbih. Yang kedua? Bersyukur, alhamdulillah. Istighfar, alhamdulillah. Ibu dapat hadiahnya. Baik Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar, yang baik hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang khilaf, yang salah dari kekhilafan dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Ibu, semoga kita diberikan usia yang panjang Ibu ya. Semoga semua yang hadir di sini yang membawa kesulitan dunia atau kesulitan akhiratnya, semoga Allah berikan solusi kemudahan. Siapapun yang di keluarganya sedang ada masalah yang hadir di sini dengan majlis yang mulia ini, semoga urusan atau masalah di keluarganya segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang memiliki urusan atau masalah anaknya misalnya belum saleh, belum salihah, atau yang sedang menimba ilmu, semoga mereka dimudahkan. Mudah-mudahan dengan majlis ini anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Siapapun yang hadir di sini, ibu-ibu, karena banyaknya ibu-ibu yang suaminya belum saleh, belum menjadi ahli masjid, mudah-mudahan mereka disolehkan menjadi ahli masjidnya. Amin ya Allah ya amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, di tempat yang mulia ini, masjidmu ini, ya Allah, kami mohon ampunan kepadamu, ya Allah. Kami adalah manusia hamba-Mu yang biasa, ya Allah. Kami berlaku dosa, ya Allah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang rugi, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, juga ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usianya, berkahi usianya, ya Allah. Jadikan mereka husnul khatimah jika ajal menjemputnya, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak mereka anak-anak yang saleh dan salihah.
Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang tua kami yang telah tiada, ayah ibu kami yang telah tiada, ya Allah, di syurgamu nanti, ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan urusan kami, urusan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Jangan kau biarkan kami kembali ke rumah kami dalam keadaan punya dosa, ya Allah, kecuali engkau ampuni, ya Allah. Jangan kau biarkan kami kembali ke rumah kami dalam memiliki atau punya masalah, ya Allah, kecuali engkau berikan solusi dari masalah-masalah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jauhkan ya Allah diri kami, keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara seiman kami dari api neraka-Mu. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestina, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Kami baru hanya bisa melihat berita tentang mereka, ya Allah. Kami hanya bisa baru mendengar tentang mereka, ya Allah. Kami belum bisa membantu mereka, ya Allah. Hanya doa yang kami panjatkan, ya Allah. Tolong bantu, ya Allah, saudara-saudara seiman kami di Palestina, dimanapun kaum muslimin dan muslimat berada, ya Allah, yang sedang ditindas, yang sedang dijajah, ya Allah. Tolonglah mereka, ya Allah. Bebaskan dari penindasan, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu sekalian, bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata atau perilaku yang salah, jangan disimpan di dalam hati, ibu ya. Kamu dilaporkan ke polisi. Alhamdulillah, kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.